Gimana nih tanggapan Pak Ahok? Kita pengen tahu, karena kita semua di belakang Pak Ahok, ya kan? Nah, kira-kira saya pikir masalah utama kita itu adalah korupsi sebetulnya. Jadi akar semua persoalan bangsa kita ini soal korupsi. Ini dasar. Nah, jadi kalau kita mau membereskan bangsa ini, ya mau tidak mau kita harus jadi orang yang tidak korup. Nah, dan kita beruntung ada pemilihan langsung kan. Nah, kalau enggak lagi itu sekarang. Kan perpunya keluarin lagi. Iya, ya kan? Jadi kalau kepalanya lurus, pasti bawahnya itu tidak berani, tidak lurus. Nah, sebetulnya ada pemilihan langsung, masyarakat itu punya kesempatan memilih yang lurus. Gimana cara menjaga supaya tidak jadi ngaco? Ya transparansi. Orang kalau semakin transparan akan membuat kita semakin tidak bisa berbuat banyak. Nah, kita juga batasin peredaran uang kontan. Nah, tahun depan Jakarta itu untuk Pemda hanya boleh tarik 25 juta. Yang lain harus transfer. Sehingga kita bisa ikutin. Nah, harusnya kalau nanti bangsa kita dibatasin peredaran uang ini, kita bisa tahu nih uangnya kemana. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi kalau ketemu seorang pejabat punya kekayaan gitu hebat, dia bisa membuktikan dari mana. Kalau nggak bisa buktikan, malah disita buat negara. Dan dia nyatakan korup. Pak SBY tanda tangan ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi ini. Jadi kita dulu di DKI itu banyak sekali oknum yang bohongin kan. Pegawai harian lepasnya sekian ratus, sekian ribu, orangnya kagak ada. Jadi cuma fiktif itu, iya, Pak? jadi nggak bisa kumpulin orangnya. Ya semua orang dikumpulin. Nah, sekarang juga masih ada juga main. Ada yang gajinya tanda tangannya UMP 2,4 juta. Tapi yang bersangkutan cuma dikasih 1 juta. Dipotong. Nah, dengan transfer, kita paksa transfer, nggak bisa apa-apain. Ada juga yang nekat. Ayo ambil ke bank, mana punya saya. Jadi kita ini memang banyak preman-preman juga sebetulnya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ketangkap juga kan nanti kan. Jadi gelisah semua dong, kayaknya mereka merasa diperhatikan seolah-olah mereka maling semua, gitu enggak dong? Kan masih banyak yang baik juga. Oh gitu. Masih banyak yang baik juga. PNS itu pada dasarnya itu baik sebetulnya. Mereka ikutin, nama juga masuk PNS kan. Cuma karena sistem itu membuat mereka itu terpaksa gaji yang tidak masuk akal. Betul. Jadi orang anak mau sekolah gimana, mau makan gimana, mau kuliah gimana. Jadi kita sebenarnya diperbaiki, tapi dengan sistem jangan PGPS, pinter goblok penghasilan sama, nggak bisa. Kita mesti yang pinter goblok penghasilan sama, ya, ada istilahnya begitu kan. Jadi kita mesti ada sistem yang akan kita bangun, dia ada poin-poinnya, itu dinilai dengan uang, sehingga nanti dia bisa dapetin sesuatu yang layak, yang pantas. Sistem itu sudah disiapkan atau sudah mulai dijalankan, Pak? Kita lagi siapkan karena baru bisa mulai semua tahun depan. Dan saya yakin 2015 pun waktu kita mulai, nanti akan terjadi gesekan. Nanti lurah camat itu seperti manajer di sebuah perumahan. Dia ngurus, kita kasih dia pembantu rumah tangga gitu ya, pegawai harian lepas 50-100 orang. Dia ngurusin taman, kebersihan, got, semua urusan dia. Karena yang kerja kan PNS nggak mungkin kerja kotor, yang kerja kan semua harian lepas. Nah, dengan pola seperti itu, termasuk pelaporan PTSP di tiap kantor lurah camat, mau urusan apa datang kepada mereka. Nah, kalau ini jalan, nanti orang bisa rasakan perubahan. Tapi saya yakin 2015 ini sabotase, gesekan akan terjadi. Pasti terjadi. Misalnya kemarin kita udah setengah mati beli truk sampah kan kurang. Pertama anggaran nggak dianggarkan. Kita bilang udah 2014 kita anggarkan. Terus saya nggak perlu tender, lebih murah, masuk e-katalog. LKPP jadi bisa belinya itu seperti kita beli di toko. Wah, saya pikir aman, tenang nih. Pesan mobil, beli. Begitu anggaran perubahan, nggak ada kita apa-apain tuh, duitnya tiba-tiba dikurangin. Gawat nggak? Mobil udah pesen, nggak bisa bayar. Kurangnya berapa, Pak? Ya nggak banyak, 18 miliar. Ember. Ntar aja deh, Pak. Nah, jadi itu memang kita paksakan e-budgeting. Tapi tahun ini sengaja nggak ada harga satuan, nggak ada apa. Ya tahun depan kita mau paksa. Ya tahun nyerap anggaran ini paling 65% dengan cara gitu. Ya biarin aja, kan gas menuin target. Emang gue pikirin. Nah, kita juga mesti kayak gitu. Kalau nggak kita bisa diancam balik lagi ke pola lama. Kita mah enggak. Tahun ini walaupun berdarah ngaco biarin, tapi tahun depan harus yang benar. Saya juga yakin 2015 PTSP akan terjadi pergesekan. Karena yang biasa ngurus izin dapat rezeki nih,
diganti calo-calo tanda kutip yang baru. Jadi kalau kamu nggak bisa beresin, kamu dipotong. Duitnya dipotong, jabatan kamu bisa dipotong. Ya kita kasih dia berantem sama yang ngurus izin. Ya kita jadi wasit aja. Jadi 2016 baru diberesin. Jadi tambah profesi lagi. Selain preman, wasit.